semuanya, semoga semuanya sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di sini aku bakal nerangin lagi gimana cerita aku pas aku bikin KTP baru kemarin gitu kan. Soalnya kemarin aku udah bikin video sih gimana aku cara-cara aku ganti KTP gitu kan. Kayak masih banyak yang bingung gitu kak, caranya gimana gimana. Padahal di situ aku udah jelasin nih, mungkin aku jelasinnya kurang jelas gitu ya, soalnya kan aku baru-baru tuh bikin video kayak gini, jadi aku tuh belum belum ngerti pastinya gimana gitu kan. Jadi aku pertama bikin KTP itu tahun 2016 kalau nggak salah ya, tahun 2016 itu aku bikinnya itu ya bikin aja gitu. Jadi aku tuh pas aku bikin aku tuh nggak sempat mikirin gimana nantinya gitu ya. Aku bikin tanda tangan tuh ya yang sok keren gitu loh, yang kayak ribet gitu loh sih. Jadi pada saat itu aku nggak mikir kalau tanda tangan itu bakal ngefek untuk kedepannya. Ternyata tuh ya ampun itu penting banget soalnya. Jadi buat teman-teman nih yang belum bikin KTP, saran aku sih pas mau bikin kalian matengin dulu, kalian benar-benar pikirin gimana tanda tangan kalian yang memang benar-benar kalian bisa bikin dan mudah untuk kalian gitu aja sih. Jadi ini aku bakal kasih lihat nih, ini tuh tanda tangan KTP aku, kelihatan nggak? Oke, ini tuh tanda tangannya tuh kayak gitu. Ini itu KTP pertama aku tuh tanda tangannya kayak gitu. Pas aku mau bikin baru pun tuh kan udah nanya ke beberapa kabupaten di daerah aku, itu mau nggak susah, nggak semua kabupaten tuh bisa, cuman ya alangkah baiknya kita tuh namanya usaha kan gitu kan. Ya alhamdulillah tuh ada hasilnya gitu, ada capil lain yang mau bantuin gitu kan. Dan ini tanda tangan KTP baru aku. Itu aku bikin kan sih, aku bikin semudah dan sesimpel mungkin buat aku ya. Itu soalnya pas aku punya KTP pertama itu tahun 2017 itu kan aku udah berantau di Jakarta nih ya. Terus aku tuh mau invest uang gitu loh ke bank gitu kan. Terus di situ tuh pas lagi ke bank itu ditanyain kan sama masnya gimana gitu kan, terus dikasih dokumen-dokumen segala macam. Pas aku bikin ATM dan bank rekening pertama tuh di bank itu, cuman petugasnya aja beda. Terus pas aku datang berikutnya itu tahun berikutnya datang, mas-masnya nanya dong, ini KTP siapa gitu kan. Punya saya kok gitu kan. Kok tanda tangannya beda sama buku tabungan gitu kan. Nah dari situ tuh udah mulai kayak ya ampun gimana nih gitu kan. Terus saya bilang dong, pada saat itu saya gugup pak bikinnya, saya bilang aja kayak gitu. Oh ya udah, dikasih kertas dong sama mas-masnya, disuruh ngikutin tanda tangan sama yang di KTP-nya. Nggak bisa, aku tuh sampai habis satu kertas full tuh nggak bisa. Terus akhirnya itu sama masnya disuruh pulang, disuruh belajar di rumah, nanti kalau udah selesai udah bisa baru datang ke bank lagi buat invest uangnya itu gitu. Ya udah akhirnya karena aku udah putus asa, aku nyoba itu tetap nggak bisa sama persis sama yang di KTP aku awal itu kan. Itu aku udah putus asa sih, udah nggak bisa. Ya udahlah ya, jadi ya udah aku nggak ada invest sama sekali. Nah terus tahun 2019 itu aku tuh mau bikin paspor gitu kan, mau nyusul doi gitu kan, karena doi itu ngajak ke jenjang lebih serius gitu. Jadi aku tuh yang harusin aku punya paspor. Nah sementara kalau aku mau punya paspor berarti aku harus tanda tangan dong di paspor itu. Nah sementara itu tanda tangan aku tuh nggak sama. Jadi di situ tuh aku mikir untuk balik ke kampung dan bikin KTP dan bikin tanda tangan yang bisa sesuai nanti pas aku pembikinan paspor itu. Soalnya kan setahu aku dan kayak itu di dinas imigrasi itu lebih jeli dan lebih teliti untuk tanda tangan dan sebagainya lah ya. Nah dari situ jadi aku tuh prosesnya itu bulan Juli aku tuh pulang kampung. Tahun ini aku tuh 2020 Juli aku pulang kampung. Habis itu tuh ngurusin KTP segala macem. Itu syarat-syaratnya sih ya sama kayak bikin KTP awal, kayak
surat dari desa, eh, foto fotokopi kakak. Habis itu udah itu aja sih. Nah terus karena aku tuh kan udah punya KTP lama tuh, jadi saran aku kalian harus cari informasi lebih detail lagi tentang gimana caranya sih. Ya memang sih nggak semua capil tuh bisa, cuman kalian usahain aja, kalian cari info lagi. Kalau itu tuh kalian bener-bener minta tolong gitu kan, saya penting banget sih gitu kan. Nah di situ tuh sama petugasnya dikasih tahu tuh kayak segala macam bla 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 gitu kan, jadi kayak kita tuh nyari jalan pintas sendiri gitu. Nah abis itu sudah di situ aku bikinnya kayak bikin KTP baru gitu kan, jadi semuanya tuh baru, jadi kayak seolah-olah kita tuh nggak pernah bikin KTP sebelumnya gitu. Jadi kayak data kita tuh dihapus, yang lama tuh dihapus semua data-datanya, jadi kita tuh rekaman baru, bener-bener rekaman. Jadi kita tuh kayak foto, scan, dan pas masa scan itu tuh berapa kali gitu loh, kayak nggak bisa dipakai gitu loh. Sampai aku tuh dari situ aku udah gugup kan, takutnya tuh mungkin kan udah ada rekaman sebelumnya gitu, takutnya tuh gimana atau terdeteksi atau apa gitu kan. Nah dari situ tuh udah dong akhirnya bikin, dan akhirnya tuh berhasil. Ya Allah aku alhamdulillah banget, akhirnya tuh bisa. Aku nunggu tuh nggak nyampe seminggu itu udah keluar KTP baru aku ini. Nah jadi ini KTP baru tuh keluarnya tahun ini 2020 bulan Juli, dan KTP lama aku tuh bulan Juli juga tahun 2016. Jadi setelah 4 tahun akhirnya aku bisa ganti KTP dan ganti tanda tangan. Nah habis itu udah ganti tanda tangan itu aku akhirnya balik dong ke Jakarta, dan aku datang ke dinas imigrasi buat ngurus paspor segala macem kayak gitu. Dan akhirnya aku bisa bikin paspornya, karena ya alhamdulillah kayak tanda tangan segala macam datanya sesuai, jadi lebih mudah aja. Dan menurut aku jadi buat teman-teman yang mau ganti KTP atau ganti data di KTP itu bisa kalau kalian usaha. Yang penting kalian usaha gimana, jangan nyerah aja sih. Aku tuh usaha bikin KTP ini, aku nanya tuh dari awal tahun 2020 ya. Jadi aku tuh nanya gitu kan, gimana, dan aku tuh nanya ke teman-teman aku yang dari beberapa daerah gitu kan. Emang nggak bisa, emang nggak semuanya tuh bisa, tapi kalian harus bener-bener usahain. Sampai aku tuh datang ke dinas imigrasi Lampung, Bandar Lampung, terus aku datang ke dinas imigrasi ke kantor Capil Bandar Lampung sama kan Capil Batu Raja ya. Itu aku nanya di situ juga, di situ tuh nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya aku tuh nanya lagi dong gitu, tolong deh Pak usahain gitu, yang terus akhirnya dicariin gitu kan yang gimana, akhirnya tuh bisa di daerah aku tuh bisa gitu. Dan itu sih ya emang sengaja apa sih kayak petugasnya membantu gitu kan untuk pengurusan ganti tanda tangan. Emang jarang sih, ada hal yang kayak ngurus ganti tanda tangan tuh jarang. Biasanya tuh paling ganti nama, beda nama gitu kan. Kalau nggak tuh ganti alamat kayak gitu. Kalau yang kayak gitu tuh lebih mudah. Kalau misalnya kalau ganti alamat tinggal nih atau apa gitu tuh bisa diganti. Cuman kalau untuk ganti tanda tangan itu lebih detail, jadi kalian harus bener-bener. Dan saran aku sih kalian jangan nyerah ya. Kalian tanya sama petugasnya di situ, dan kalian usahain aja sih. Menurut aku bisa kok, pasti bisa. Sementara aku sendiri aja aku hampir 6 bulan aku tuh kayak nggak nyerah gitu loh. Jadi Januari aku nanya ke Capil itu nggak bisa, dan akhirnya tuh bulan Februari aku nanya lagi, dan pas bulan Maret nggak April aku nanya. Terus pas habis Lebaran itu Juni Juli itu aku nanya lagi, dan aku bener-bener minta tolong banget, soalnya ini penting dan bener-bener penting banget buat aku gitu. Akhirnya bisa. Jadi saran aku sih kalian usaha, pasti kalau kita tuh usaha pasti ada jalannya aja gitu kan ya. Saran aku gitu. Jadi syarat-syaratnya kalau misalkan kalau cuma mau ganti KTP doang, kayak ganti foto gitu bisa sih, ganti foto gitu kalian tinggal minta surat kehilangan dari kepolisian gitu, pasti nanti bakal dikasih. Terus nanti kalian serahin ke petugas capilnya, terus akhirnya bisa. Saran aku sih gitu. Tapi kayak buat teman-teman juga yang belum punya KTP, saran aku
gitu. Jadi kalian tuh bener-bener mantepin gitu loh pas kalian lagi penyiapan data-data segala macem. Mending tuh menurut aku dipikirin cara bikin tanda tangannya, karena itu tuh apa sih, nantinya mungkin sekarang belum kelihatan efeknya, nantinya bakal kalau ada yang penting gitu bakal susah. Kalau tanda tangan kita nggak sama tuh nggak bisa kayak ke bank kayak gitu, kalau tanda tangan beda aja nggak bisa. Jadi kalian bener-bener pikirin buat itu ya, saran aku kayak gitu. Dan semoga ini jelas, jadi nggak ada yang kayak nanya lagi gimana sih kok nggak bisa segala macem. Ya pasti untuk awalnya tuh nggak bisa, penting kalian jangan nyerah aja, penting sering-sering nanya. Kalau kalian nanya ke satu tempat nggak bisa, kalian tanya ke tempat lain mungkin bisa. Saran aku sih nanya kayak gitu, pasti bisa kok. Asal aku kemarin juga nanya-nanya kayak gitu, kayak udah putus asa, akhirnya ya alhamdulillah bisa gitu loh.